kalian bebas karena kalian sudah kabur, sudah tidak mengaktifkan nomor, tapi kontak-kontak kalian yang jadi korban seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman online, pinjaman online itu ya gertak-gertak kalian. Misalkan kalian nggak balas itu kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi ya tentang seputar gagal bayar atau telat bayar ya, atau masih belum telat atau jatuh tempo di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang ketakutan ya karena diteror oleh pihak pinjaman online ilegal ya. Sebelum jatuh tempo, sebelum telat ya, itu sudah diteror dengan ancaman sebar data ke seluruh kontak atau dibikin poster maling ataupun membawa kabur uang perusahaan seperti itu ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas ya tentang seperti apa kalau kita jatuh tempo di pinjaman online ilegal ya. Buat kalian yang saat ini terjerat, kalian bisa simak terus video ini karena di sini saya mempunyai pinjaman online ilegal ya. Jadi banyak sekali pinjaman online ilegal yang tidak dibayar ya. Kenapa tidak dibayar? Karena cara-cara penagihannya itu tidak wajar ya, bikin kita ketar-ketir atau bikin bikin ancaman atau gertakan seperti ya ancam sebar data ya, foto-foto diedit seperti itu. Makanya di sini ada pinjaman online ilegal yang beranak yang tidak dibayar. Oke, buat teman-teman bisa kalian simak terus video ini karena di sini saya akan menjelaskan ya seperti apa resiko gagal di pinjaman online ilegal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada aplikasi beberapa pinjaman online ilegal teman-teman ya. Karena pinjaman online ilegal itu biasanya kalau sudah 3 bulan itu biasanya ganti nama. Jadi pinjaman online ilegal seperti itu. Banyak juga pertanyaan dari teman-teman, Bang, kok di Playstore sudah nggak ada pinjaman online ilegal yang saya ajukan itu. Sekarang saya mau masuk sudah tidak ada. Nah, seperti itulah pinjaman online ilegal. Jadi sering berganti nama teman-teman. Jadi pinjaman online ilegal itu sama aja, cuman beda nama aja seperti itu ya. Modusnya itu pinjaman online ilegal seperti itu. Jadi setiap biasanya ada yang 1 bulan sudah berganti, kemudian ada yang 2 bulan sudah berganti. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini ada beberapa aplikasi pinjaman online ilegal beranak, ada yang enggak seperti itu. Oke, di sini ini aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar sekitar 1 bulan lebih ya. Tapi nyatanya aman ya. Aman kenapa ya? Amannya enggak disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media seperti itu. Kebanyakan teman-teman yang mau jatuh tempo biasanya kurang 2 hari sudah diancam dengan ancaman sebar data ataupun diedit foto, dibikin poster, mau disebar ke orang terdekat seperti itu. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan itu, misalkan kalian punya pinjaman online ilegal, kalian harus kuat mental, itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan kalian sudah jatuh tempo, kalian tidak usah takut, tidak usah panik ya. Kalian hadapi. Contohnya menghadapi seperti apa, Bang? Ya kalian respon, balas ya. Ini masih belum jatuh tempo sudah diancam, Pak ya. Pokoknya intinya kalian lebih berani dari pihak penagih, itu bagus teman-teman. Karena misalkan kalian takut kalau pinjaman online ilegal itu biasanya kalian akan diteror terus-menerus. Bahkan disebar ke seluruh kontak misalkan kalian takut. Ya, jadi saran saya kalian tidak usah takut, tidak usah panik. Misalkan kalian ketakutan, kalian tidak bisa mikir. Artinya mikir, pokoknya panik, takut disebar, pokoknya ketakutan. Nah, kalian pikir aja ya. Kalian respon dengan baik. Memang sih kalau pinjaman online ilegal itu tidak mau tahu alasan apapun. Misalkan kalian tidak ada dana, masih apa, kayak apa, tidak mau tahu. Tapi tetap aja kalian harus balas. Agar apa? Agar data kalian tidak disebar ke seluruh kontak ataupun dibikinin grup.
Tapi biasanya memang ada, cuman beberapa kontak, mungkin 1 sampai 3, 4 orang itu sudah biasa teman-teman, karena resikonya telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal seperti itu. Tapi mencegah, misalkan kalian respon dengan baik, itu mencegah agar tidak sampai dibikinin grup ataupun disebar ke sosial media, atau di seluruh kontak kalian itu dikirim foto-foto, ya foto selfie kalian, foto pas pengajuan. Nah seperti itu. Tapi misalkan teman-teman ketakutan dan panik kemudian ganti nomor, nah itu yang lebih parah. Parahnya itu ya kontak-kontak kalian akan diteror, di WA, dikirim, ditelepon tiap hari ya, dari pagi sampai malam. Itulah resikonya. Kalian bebas karena kalian sudah kabur, sudah tidak mengaktifkan nomor, tapi kontak-kontak kalian yang jadi korban seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman yang saat ini gagal atau mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal, kalian tidak usah panik, tidak usah takut ya. Karena jikalau kalian panik, takut, kalian nggak bisa mikir, nggak bisa balas. Nggak usah takut, itu cuman WA atau ancaman saja. Memang modusnya pinjaman online itu ya gertak-gertak kalian. Misalkan kalian nggak balas, itu kalian sudah ketahuan kalau kalian takut dan panik. Makanya dari pihak pinjol ilegal selalu meneror kalian dan selalu mengancam kalian karena kalian sudah tidak balas. Artinya kalian sudah panik dan ketakutan. Makanya dari pihak pinjol biasanya menghubungi nomor kontak-kontak kalian karena kalian sudah ketahuan kalau panik. Kalau sudah menghubungi di luar kontak, di luar kondar, teman-teman kalian sudah dihubungi, mungkin teman kalian sudah menghubungi kalian yang sudah, gimana ini kamu kok punya pinjaman, kalian akhirnya tambah panik, ya kan? Akhirnya segala cara cari pinjaman online lagi, tutup lubang gali lubang, kemudian cari pinjaman, memaksakan diri, seperti itu teman-teman. Jadi intinya lebih berani ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kan, ini banyak sekali pinjaman yang tidak dibayar. Ini sekitar 3 bulan ya, tapi aman ya, aman sih. Kenapa kok tidak dibayar ini sebanyak pinjaman online ini? Ya karena cara penagihannya sudah tidak wajar dengan cara-cara ya. Kalau dibayar ini bahkan ke teman-teman yang lain mungkin akan akan mengancam terus-menerus. Akhirnya tidak dibayar. Sebelum jatuh tempo sudah diancam mau sebar data, mau gini, akhirnya ditantang sekalian nggak dibayar. Ini banyak sekali pinjaman tuh ya, Abadi Dana juga ada. Jadi buat teman-teman yang paling utama kalian harus berani membalas WA atau chat ya, atau telepon ya. Nggak usah takut, itu hanya gertakan saja ya. Misalkan kalian lebih berani, dari pihak aplikasi itu tidak akan menyebar ke seluruh kontak ya. Kalau beberapa kontak itu sudah biasa, wajar, maklum, karena kalian tidak bayar, mungkin 1 sampai 4 orang lah seperti itu sudah wajar ya. Ada teman-teman yang sudah melunasi kemudian tetap disebar, nah apalagi nggak bayar. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk pinjaman online ilegal memang seperti itu, kalian harus kuatin mental hadapi. Misalkan kalian niat gagal bayar ataupun tidak niat gagal bayar, jadi intinya lebih berani ya, berani membalas WA, telepon ke pihak DC-nya masih belum ada dana. Jangan kalian takut-takut terus. Kalau kalian takut ke teman-teman yang lain mungkin digitukan juga, diancam, disebar seperti itu. Nah ini banyak pinjaman online beranak yang nggak dibayar loh ya. Ini sampai puluhan, ini sekitar 10 ya. Ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan, tapi nyatanya aman kok ya. Cuma teman-teman berapa yang dihub seperti itu. Tidak sampai disebar luaskan ke sosial media, Facebook ataupun dibikinin grup, tidak sampai. Jadi aman teman-teman nih ya. Buat kalian yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal atau mau jatuh tempo, itu biasanya sudah di WA, di chat, di telepon, itu sudah biasa. Ya itu memang seperti itulah cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal ya. Jadi pinjaman online ilegal ini biasanya setiap 1 bulan ataupun 2 bulan, 3 bulan itu biasanya berganti nama ya. Biasanya di Playstore sudah tidak ada seperti itu ya. Oke buat teman-teman, semangat terus ya, tidak usah takut. Misalkan dapat WA atau chat mau disebar data, kalian cukup respon dengan baik, lebih berani, itu lebih bagus teman-teman ya.
Tapi misalkan teman-teman sudah ada dana ya kalian bayar, daripada kalian bingung kan seperti itu. Tapi misalkan kalian lebih berani ya kalian, tergantung kalian mau dibayar apa enggak ya, seperti itu. Di sini saya cuma menginformasikan ya buat teman-teman yang saat ini telat atau jatuh tempo di pinjaman online ilegal yang kepanikan ya, gak usah takut, saran saya gak usah panik, respon dengan baik, hadapi ya. Kalau kalian takut itu bisa terjadi akan ada penyebaran ke seluruh kontak ataupun sosial media. Tapi misalkan kalian lebih berani itu tidak bakalan ada, cuman beberapa kontak saja, seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah jelas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.